Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Suroto. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Suroto adalah seorang tokoh masyarakat dan politikus asal Kabupaten Sragen yang lahir pada tanggal 25 Agustus tahun 1956. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Suroto menjabat sebagai Wakil Bupati Sragen selama 2 periode, yaitu periode tahun 2021 sampai tahun 2025 dan periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau resmi menjabat sejak tanggal 24 Mei tahun 2021 setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Gardika Bakti Praja, yang berada di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah Kota Semarang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Suroto dipercaya menduduki jabatan Wakil Bupati Sragen karena rekam jejak panjang dalam dunia organisasi, politik serta pengabdiannya kepada masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Suroto dalam dunia organisasi cukup panjang, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Kecamatan Gemolong sejak tahun 2008 sampai tahun 2020. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kecamatan Gemolong pada periode yang sama. Pada tingkat kabupaten, Suroto pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sragen periode tahun 2014 sampai tahun 2020. Setelah itu, beliau dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sragen periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Suroto adalah figur yang lahir di Sragen pada tanggal 25 Agustus tahun 1956. Sejak muda beliau aktif dalam organisasi keagamaan dan politik, terutama yang berbasis pada nilai-nilai perjuangan masyarakat akar rumput. Kiprahnya di dunia organisasi dimulai dari tingkat ranting hingga struktur kabupaten. Dari tahun 2008 hingga tahun 2020, beliau menjabat sebagai Ketua Ranting Nahdlatul Ulama di Kecamatan Gemolong. Pada waktu yang sama, beliau juga memimpin Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Kebangkitan Bangsa di wilayah Gemolong. Kepercayaan masyarakat terhadap dirinya semakin besar. Hal itu terbukti ketika beliau dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sragen periode tahun 2014 sampai tahun 2020. Setelah itu, beliau melanjutkan kiprahnya sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sragen untuk periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Pengalaman panjang dalam organisasi inilah yang mengantarkan Suroto ke dunia pemerintahan. Beliau terpilih sebagai Wakil Bupati Sragen dan dilantik pada tanggal 24 Mei tahun 2021 di Gedung Gardika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Dengan dilantiknya Suroto, beliau resmi menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati Sragen pada periode tahun 2021 sampai tahun 2025 dan kembali dipercaya untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Perjalanan hidup Suroto memperlihatkan bagaimana kesetiaan dan pengabdian kepada masyarakat dapat membuka jalan menuju kepemimpinan yang lebih luas. Dari tingkat ranting, kecamatan, kabupaten, hingga pemerintahan daerah, beliau konsisten mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat. Pelajaran hidup atau nilai positif. Dari perjalanan hidup Suroto dapat diambil pelajaran bahwa ketekunan,
konsistensi, dan loyalitas dalam berorganisasi akan membuka jalan menuju kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Beliau menunjukkan bahwa pengabdian yang dimulai dari bawah, yaitu di tingkat ranting, dapat berbuah kepercayaan di tingkat kabupaten bahkan pemerintahan daerah. Hal ini mengajarkan nilai kejujuran, dedikasi, serta semangat untuk bekerja demi kepentingan orang banyak. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.